Hai Sobat Alemedia, selamat datang kembali di channel kita yang penuh dengan pengetahuan dan pemikiran mendalam. Pada edisi ini kita akan menjelajahi salah satu konsep paling penting dalam dunia politik dan pemerintahan, yaitu demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat. Mari kita menggali lebih dalam konsep ini dan menyelami pemikiran para tokoh dan filosof yang memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Konsep ini telah berkembang dan bertransformasi sepanjang sejarah, memicu pemikiran dan diskusi yang mendalam. Demokrasi memiliki banyak definisi, tetapi pada dasarnya itu adalah sistem pemerintahan di mana keputusan dibuat oleh mayoritas dan hak-hak minoritas dilindungi. Demokrasi tidak hanya mencakup proses politik, tetapi juga nilai-nilai seperti kebebasan, persamaan, dan keadilan. Berikut adalah pendapat para tokoh yang menggagas tentang lahirnya konsep demokrasi. Kita mulai dari Plato, seorang filosof Yunani kuno, mengeksplorasi demokrasi dalam karyanya The Republic. Ia menciptakan alegori tentang kapal negara, di mana rakyat menjadi awak kapal, dan kapal tersebut diarahkan oleh orang-orang yang mungkin tidak memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan yang cukup. Plato menyuarakan keraguan terhadap kemampuan rakyat umum dalam membuat keputusan yang bijaksana dan mengusulkan pemerintahan philosophy of king atau filosof adalah raja sebagai bentuk pemerintahan yang lebih baik. Pendapat yang kedua yaitu dari Aristoteles. Aristoteles merupakan murid Plato. Aristoteles mengembangkan pemikiran tentang demokrasi dalam karyanya Politik. Ia membedakan antara demokrasi atau pemerintahan oleh banyak orang dan oligarki, pemerintahan oleh segelintir orang kaya. Menurutnya, demokrasi dapat menjadi baik atau buruk tergantung pada bagaimana kebijaksanaan diterapkan dalam pengambilan keputusan. Aristoteles menyebut demokrasi yang baik sebagai politeia, yang mencakup partisipasi aktif dari semua warga negara dan perhatian terhadap kepentingan umum. Pendapat yang ketiga yaitu dari John Locke. John Locke, seorang filosof dan pemikir politik dari Inggris, memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran demokrasi dalam konteks hak asasi manusia dan kebebasan individu. Dalam karyanya Two Treatises of Government, Locke menegaskan bahwa hak alami individu seperti hak atas hidup, kebebasan, dan harta. Locke juga mendukung konsep pemilihan umum dan pembentukan pemerintahan yang mendapat legitimasi dari persetujuan rakyat. Pendapat yang keempat yaitu dari Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, seorang filosof Prancis pada abad pencerahan, menyumbangkan pandangan uniknya tentang demokrasi dalam karyanya The Social Contract. Ia mencetuskan konsep kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan penuh berada di tangan rakyat. Rousseau menyatakan bahwa masyarakat yang paling adil adalah yang didasarkan pada kehendak umum, dan ini dapat dicapai melalui kontrak sosial di antara warga negaranya. Pendapat yang kelima yaitu John Stuart Mill. John Stuart Mill, seorang pemikir utilitarian, menyoroti pentingnya kebebasan individu dalam demokrasi. Dalam karyanya On Liberty, Mill mempertahankan kebebasan berpendapat sebagai salah satu elemen kunci dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis. Mill juga menekankan perlunya melindungi hak-hak minoritas dari tirani mayoritas, membawa dimensi etika dan moral ke dalam diskusi demokrasi. Pendapat yang keenam yaitu dari Alexis de Tocqueville. Tocqueville, seorang penulis dan pemikir politik Prancis,
mengamati perkembangan demokrasi di Amerika Serikat. Dalam karyanya Democracy in America, ia mengakui kekuatan dan tantangan demokrasi. Tocqueville menyoroti potensi tirani mayoritas dan mengingatkan akan pentingnya lembaga-lembaga independen dan persatuan sosial dalam melindungi kebebasan individu. Bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi representatif. Dalam demokrasi representatif, warga negara memilih perwakilan mereka untuk membuat keputusan politik. Sistem ini memberikan warga negara hak untuk berpartisipasi melalui pemilihan umum, namun keputusan sehari-hari dibuat oleh perwakilan yang dipilih. Yang berikutnya yaitu konsep demokrasi langsung. Demokrasi langsung melibatkan partisipasi langsung warga negara dalam pengambilan keputusan. Warga negara dapat memberikan suara secara langsung terkait dengan undang-undang atau kebijakan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif menekankan peran dialog dan diskusi dalam pengambilan keputusan politik. Warga negara diundang untuk berpartisipasi dalam forum publik dan membahas isu-isu penting sebelum membuat keputusan bersama. Kita masuk pada tantangan demokrasi. Yang pertama yaitu tantangan tirani mayoritas. Tocqueville memperingatkan tentang potensi tirani mayoritas dalam sistem demokrasi. Jika mayoritas menindas hak-hak minoritas, prinsip-prinsip demokrasi dapat terancam. Yang kedua yaitu ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik. Tantangan ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Pengaruh uang dalam politik. Masalah pengaruh uang dalam politik dapat mengancam integritas demokrasi. Jika kekayaan dapat mempengaruhi proses politik, kemampuan suara setiap warga negara menjadi tidak setara. Kita beranjak pada studi kasus. Model demokrasi yang pertama yaitu model demokrasi Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap sebagai salah satu contoh demokrasi representatif dengan sistem pemilihan umum untuk memilih perwakilan di berbagai tingkat pemerintahan. Warga negara memiliki peran dalam menentukan pemerintahan mereka. Namun tantangan seperti pengaruh uang dalam politik dan polarisasi politik menjadi perhatian serius yang menguji daya tahan demokrasi di Amerika Serikat. Kita belajar lagi dari demokrasi langsung di Swiss. Swiss memiliki tradisi demokrasi langsung yang kuat. Warga negara diundang untuk memberikan suara dalam banyak keputusan penting, mulai dari undang-undang hingga masalah-masalah lokal. Model ini memberikan warga negara lebih banyak kontrol langsung terhadap keputusan politik. Dalam perjalanan kita melalui konsep demokrasi, kita telah melihat pemikiran dan pandangan dari berbagai tokoh dan filosof yang membentuk dan memperkarya pemahaman kita tentang sistem pemerintahan ini. Dari peringatan Plato tentang tirani mayoritas hingga konsep kedaulatan rakyat yang diperjuangkan Rousseau, demokrasi telah menjadi arena refleksi dan perdebatan filosofis. Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang kebebasan, hak asasi manusia, dan keadilan. Tantangan seperti tirani mayoritas, ketidaksetaraan, dan pengaruh uang dalam politik memerlukan perhatian kita untuk memastikan demokrasi tetap kuat dan relevan. Jangan lupa untuk like, subscribe channel Alimedia agar kita terus terhubung dengan wawasan dan pengetahuan menarik sepanjang sejarah. Terima kasih telah menemani saya dalam eksplorasi ini. Sobat Alimedia, sampai jumpa di edisi berikutnya. See you next time.